Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sekarang ini saya akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai sistem saluran yang saat ini sampai kepada saluran tidak sesuai, yang lebih spesifiknya adalah saluran terhubung singkat. Jadi saluran tidak sesuai itu ada beberapa macam. Tidak sesuai bernilai antara 0 dan tak berhingga. Kemudian jika nilainya 0, maka dia namakan sebagai saluran terhubung singkat. Nanti jika nilainya tak terhingga, maka dinamakan sebagai saluran terbuka. Jadi kita mulai dengan materi sebelumnya, tidak sesuai yang bernilai antara 0 dan tak berhingga. Sekarang nilai tidak sesuai adalah bernilai 0, bebannya bernilai 0. Jadi jika kita perhatikan ke rangkaiannya, maka sistem saluran terhubung singkat itu seperti ini. Jadi ada generator, ini salurannya, kemudian di ujung saluran itu dia terhubung singkat, ya. Di ujung saluran terhubung singkat, kemudian panjang salurannya ada. Jadi nanti impedansi terhubung singkat itu bagaimana, ya? Bagaimana impedansi terhubung singkat? Jadi kalau di frekuensi rendah, mungkin bagi mahasiswa yang di bidang listrik, ini tuh apa dihitung lagi sudah jelas nilainya 0. Nah, tapi beda dengan frekuensi tinggi, kita akan tahu ada terjadinya gelombang berdiri, yang nanti ada tegangan maksimum dan minimum yang terjadi, maka nilai beban itu dia tidak selalu bernilai 0. Ya, walaupun ujungnya 0, tapi jika disambungkan dengan saluran panjang tertentu, maka impedansi di sini itu belum tentu bernilai 0. Itu bedanya kalau analisa di frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Jadi kalau di frekuensi rendah ini sudah jelas tidak ada pengaruh, ini sudah pasti terhubung singkat, berarti 0 semuanya. Tapi karena kita berbicara di frekuensi gelombang radio, frekuensi tinggi, maka ZSC ini ada nilainya. Jadi dia tidak bernilai 0. Jadi kita bisa perhatikan nanti di persamaan yang berlaku. Jadi nanti kita perlu mengetahui VSC. Jadi tegangan terhubung singkat itu berasal dari JILZ0 sin beta D. Jadi bernilai ada fungsi J di sini, P-nya, tegangannya. Kemudian jika diselesaikan JILZ0, karena beta itu adalah 2 pi per lambda, maka diganti dengan 2 pi per lambda. Arus terhubung singkat itu adalah IL cos beta D atau IL cos 2 pi per lambda dikalikan dengan D. Sehingga impedansi terhubung singkat, tegangan tadi dibagi dengan arus. Jadi ini hasilnya, tegangan dibagi dengan arus. Karena dia sin per cos, maka sin per cos adalah tangen. Kemudian disandarkan, IL-nya dicoret, sehingga nanti impedansi terhubung singkat itu adalah, atau ZSC pada jarak D, JZ0 tangen 2 pi per lambda D. Jadi sebetulnya impedansi terhubung singkat itu sebetulnya sama dengan reaktansi induktif. Jadi suatu saluran yang terhubung singkat dia bersifat induktif. Jadi karena nilainya adalah plus C. Nah, jika dia negatif maka dia bersifat kapasitif. Jadi dengan demikian, dengan pemahaman ini kita tahu juga bahwa saluran yang terhubung singkat bisa berperan sebagai induktor, ya. Induktor dengan nilai tertentu yang dipengaruhi oleh panjang salurannya dan juga Z0 yang berlaku. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk saluran terhubung singkat. Ini persamaannya, ZSC dalam fungsi D pada panjang tertentu, panjang salurannya D, sama dengan JZ0 tangen 2 pi per lambda D. Kita perhatikan juga berikutnya bagaimana distribusi tegangan dan arus panjang saluran yang terhubung singkat. Ada lekukan-lekukan nampak di sini. Yang arus itu yang seperti ini, garis kontinu. Kemudian yang putus-putus itu adalah tegangannya.
ini adalah saluran tadi yang terhubung singkat. Jadi pada sisi beban, ya, ini beban yang ZL sama dengan 0, ini lambda per 4, lambda per 2, 3 lambda per 4, lambda. Jadi setiap lambda per 4 ya. Lambda per 4 ada perubahan-perubahan di sini. Jadi pada sisi beban yang ZL sama dengan 0, jadi pada D sama dengan 0, itu tegangannya maksimum dan arusnya 0. Jadi karena terhubung singkat, di beban itu sendiri arusnya 0, tegangan maksimum. Namun pada saat lambda per 4, tegangan tadi akan menjadi 0 dan arus menjadi maksimum. Begitu juga pada lambda per 4 berikutnya, berarti di lambda per 2, arus tadi akan 0 lagi dan tegangan tadi akan 0 lagi dan arus akan maksimum. Jadi di beban pada saat beban yaitu D sama dengan 0, maksimum adalah arus, tegangannya adalah 0. Di lambda per 4, tegangan maksimum arusnya 0. Pada lambda per 2, jadi setiap kelipatan lambda per 4 ada perubahan yang signifikan. Pada lambda per 2, tegangannya 0 dan arus maksimum, begitu seterusnya. Jadi itu yang terjadi, distribusi tegangan dan arus. Jadi ini bisa diperhatikan juga pada video sebelumnya mengenai traveling wave dan standing wave. Jadi sudah kita tampilkan dulu pada materi sebelumnya bagaimana terjadinya distribusi tegangan pada saat saluran terhubung singkat atau terbuka dan juga nanti yang tidak sesuai. Jadi kita perhatikan nih yang terhubung singkat. Jadi ada distribusi seperti ini, setiap lambda per 4 ada perubahan maksimum dan minimumnya. Kita lanjutkan dengan soal latihan untuk melihat penerapan dari saluran terhubung singkat. Suatu saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 50 ohm, ujungnya dibung singkat. Nah, ini seperti rangkai ini, dia Z0 50 ohm, di ujungnya dibung singkat. Jika panjang gelombang sinyal adalah 2,5 cm, tentukan impedansi input pada titik 3 cm dari beban, 3 cm dari beban. Jadi salurannya panjang 3 cm, tapi diketahui lambdanya adalah 2,5 cm. Jadi tugas awal nanti berarti D-nya ini harus kita rubah menjadi dalam lambda. Ini menjadi D nanti, panjang saluran dari arah beban. D-nya 3 cm harus dirubah menjadi berapa lambda. Jadi ini untuk apa dihitung lagi? Kalau ditanya ke mahasiswa listrik, ini sudah pasti 0, tapi kita akan cek nanti. Dia tidak selalu pasti bernilai 0, karena ada pengaruh panjang saluran di sini dan juga pengaruh sinyal frekuensi tinggi yang diberikan. Jadi di sini sebetulnya ada generatornya, tapi karena kita menganalisa impedansinya, maka ditampilkan impedansi saja. Jadi penyelesaiannya, untuk impedansi input saluran terhubung singkat, berapa impedansi inputnya ini? Ya, berarti impedansi terhubung singkat, jadi ZSC sudah ada persamaannya, tinggal menggunakan persamaan yang tadi ini. ZSC dalam fungsi D, J Z0 tangan 2 pi per lambda D. Jadi ini tinggal diterapkan saja, karena D-nya 3 cm dan lambda 2,5, berarti 3 per 2,5, D-nya adalah 1,2 lambda. Masukkan nilai-nilainya untuk mendapatkan ZSC. Z0 nya 50, berarti J50 tangan 2 pi per lambda, kemudian D-nya adalah 1,2 lambda, kemudian ini diselesaikan 2 kali 1,2, 2,4 pi, pi itu adalah 180, dikali 2,4, 432, tangan 432 itu adalah 3,08, 50 kali 3,08, 153,88. Jadi nilai impedansi terhubung singkatnya adalah 153,88 sudut 90 kalau dia dirubah menjadi bentuk polar. Kalau dia bentuk rektangularnya adalah 0 plus J 153,88. Jadi ini adalah contoh sederhana
menganalisa suatu saluran yang terhubung singkat dengan persamaan saluran terhubung singkat. Jadi nanti juga ada analisa lain secara grafis menghitung ini menggunakan bantuan Smith chart. Jadi saya kira demikian, supaya semoga bisa dipahami dengan baik penjelasan ini.